Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur dan Sariti tiba di Istana Galuh bersamaan dengan Anting Wulan meninggalkan Istana Galuh. Ki Parang Pungkur tiba untuk menyampaikan berita penting tentang rencana penyerangan Indraprasta. Sariti, marilah kita turun. Pintu gerbang sudah di hadapan kita. Hup. Baik, Kek. Hei, siapakah kalian? Apa maksud kalian berhenti di tempat ini? Kami berdua adalah dari perguruan Tongkat Merah. Dan kemari hendak menemui Baginda sana. Menemui Baginda? Ya. Hei, apa keperluanmu? Oh, maaf. Itu tidak dapat kami katakan padamu, Kisana. Berita yang kami bawa ini adalah teramat penting. Sikap kalian berdua sangat mencurigakan sekali. Katakan dahulu keperluanmu. Baru aku akan mempertimbangkan kalian untuk masuk dan menemui Baginda. Penjaga tidak tahu diri. Tahukah kau, berita yang kami bawa sangatlah penting. Menyangkut keselamatan Galuh dan juga seluruh tanah Pasundan. Itu lagi. Kalian semakin mencurigakan. Kalian terlampau hebat untuk mencari-cari alasan. Banur, panggil kawan-kawan yang lain. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya harus menghajar orang-orang tidak tahu diri ini? Sudah. Janganlah dilayani mereka. Ayo, Sariti, ikuti aku. Hup. Hei! Kejar mereka! Pengacau itu memasuki istana. Bunyikan tanda bahaya! Hei! Berhenti kau setan pengacau! Tunggu dulu, Tuan Kakek. Ini aku yang datang. Oh, engkau Ki Pungkur. Iya, benar. Ini aku, Tuan Pake. Dan itu adalah muridku, Sariti. Bukankah Tuan pernah mengenalnya di pinggiran kota raja beberapa waktu yang lalu? Iya. Tapi apakah ini... apa sebenarnya yang telah terjadi? Saya yang bersalah, Tuan Panglima. Saya tidak mengenal tamu Tuan ini. Saya mengira bahwa dia datang hanya untuk mengacau. Tidak, Tuan Pake. Sayalah yang bersalah. Karena belum lagi urusannya menjadi terang, saya telah mendahului masuk. Jika hendak menghukum dan mencari yang bersalah, saya yang seharusnya menanggung. Ya sudahlah. Lalu apakah sebenarnya keperluan Ki Pungkur kemari? Kelihatan Aki terlalu tergesa-gesa. Iya. Hendak bertemu dengan Baginda Prabu sana. Bertemu Baginda? Iya. Pastilah sesuatu yang teramat penting. Hei, kalian semua, kembalilah ke tempat kalian. Dan ingat, bertindaklah bijaksana, tetapi penuh kewaspadaan. Baik, Tuan Panglima. Ayo, semua kembali ke tempat kalian. Ayo kembali. Marilah Ki Pungkur. Saya antarkan Tuan menghadap Baginda Prabu sana. Terima kasih, Tuan Pake. Setelah menunggu beberapa saat, Ki Parang Pungkur dan Sariti yang ditemani dengan Panglima Pakih bertemu dengan Baginda Prabu Sana di Balairung Utama.
dan sejahtera selalu. Terima kasih, terima kasih. Aku senang sekali menerima kehadiranmu, Ki Pungkur. Tapi juga sekaligus kecemasan itu hadir. Entah berita apa yang kau bawa. Tentang karma pala anakku yang telah diculik kembali oleh Jerangkong hidup, atau berita lain? Oh, maafkan tuanku. Berita tentang putra tuanku Raden Karmapala belum hamba dapatkan. Berita yang hamba bawa ini berkenaan dengan Indra Prasta. Indra Prasta? Iya, tuanku. Apa yang terjadi di sana? Apakah saudaraku itu kelihatan akan melakukan gerakan? Sebenarnya lah, tuanku. Hamba telah melihat persiapan yang kelihatan memuncak, tuanku. Memuncak? Iya. Maksudmu Indra Prasta akan melakukan gerakan dalam waktu dekat ini? Benar, tuanku. Hamba telah melihat tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin, Ki Pungkur. Aku memang mengetahui tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka. Tetapi persiapan mereka belumlah matang. Tapi, tuanku, Aku mempunyai mata-mata di Indra Prasta, Ki Pungkur. Jika sesuatu akan terjadi, pastilah aku sudah mendapat berita darinya. Hampir setiap minggu, dia mengirimkan berita kepadaku. Aku mengetahui tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka. Tetapi persiapan mereka belumlah matang. tapi, tuanku, Aku mempunyai mata-mata di Indra Prasta, Ki Pungkur. Jika sesuatu akan terjadi, pastilah aku sudah mendapat berita darinya. Hampir setiap minggu, dia mengirimkan berita kepadaku. oh iya. Lalu tuanku tidak menerima berita penting darinya akhir-akhir ini. Seharusnya 3 hari yang lalu, aku sudah menerima kembali berita darinya. Tetapi hingga saat ini, belum juga datang berita darinya. Nah, itulah tuanku. Tentulah orang tuanku itu mendapat kesulitan di sana. Sampai sejauh mana persiapan itu, Ki Pungkur? Mereka akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat, tuanku. Dan hamba perkirakan itu terjadi tepat pada pesta perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi, tuanku. Hah? Wah, itu lebih tidak mungkin lagi, Ki Pungkur. Bagaimana mungkin aku tidak menerima berita? Tidak. Tidak. Mereka akan melakukan penyerangan. Itu tidak mungkin. Aku juga tahu ambisi dari saudaraku Prabu Sora itu. Tapi tidak pada saat pesta itu. Tidak. Mereka belum sepenuhnya memiliki kekuatan dan persiapan yang cukup, Ki Pungkur. Dan ketahui lagi, aku juga tidak akan berdiam diri. Jika memang aku telah yakin dengan persiapan mereka, aku akan menggulung mereka. Kekuatanku di Galuh akan sanggup menggulung Indra Prasta, sekalipun ia bersekutu dengan 2 atau 3 kerajaan di Pasundan ini. Bukankah begitu, Paman Pakih? Benar, tuanku. Kita memiliki kekuatan yang tidak kurang dari 40.000 prajurit. Nah, dengarlah itu, Ki Pungkur. Tidak akan terjadi sesuatu pun dalam waktu dekat ini. Setelah selesai pesta perkawinan anakku, aku akan mempersiapkan kekuatanku untuk memberikan pelajaran pada saudaraku Prabu Sora. Dan perang itu akan terjadi di Indra Prasta, tidak di Galuh ini. Pakih, Ya, tuanku. kirimkan orangmu ke Indra Prasta dan lihat keadaan di sana. Baik, tuanku. Dan perkuat penjagaan di setiap bagian perbatasan kita. Aku tidak ingin terjadi kerusuhan dalam bentuk apapun. Penjagaan sudah hamba siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Tuanku tidak perlu khawatir. Bagus. Terima kasih, Pakih. Dan kau, Ki Pungkur. Aku akan mempersiapkan sebuah ruangan khusus untukmu beristirahat. Tinggallah di tempat ini. Aku mengharapkan kau bersama cucumu itu menghadiri perayaan perkawinan anakku itu. Wah, terima kasih, tuanku, atas undangan istimewa ini. Nah, jika demikian, beristirahatlah, Ki Pungkur. Hari telah menjelang malam. Tentu kau sangat lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari Indra Prasta. Baiklah, tuanku.
hamba permisi untuk beristirahat. Mari Tuan Pake. Mari, saya pun hendak mempersiapkan tambahan penjagaan. Permisi, tuanku. Iya, lanjutkanlah kembali tugasmu, Pake. Setelah beristirahat beberapa saat, Ki Parangpungkur bersama dengan muridnya kemudian meninggalkan kamarnya, pergi keluar untuk mencari angin. Dan di gerbang istana, Sariti terlonjak gembira melihat Raden Setakeling dan Raden Saka Palwaguna. Kakek, lihat, itu Kakang Seta dan Kakang Saka. Iya. Kakang Seta! Kakang Saka! Salam hormat dari kami, Kek. Oh, iya. Di mana si tua Wanayasa itu? Lusa, pada saat pesta, guru kami akan tiba, Kek. Iya. Kau ada di sini, Kakang? Di mana Kakang Dampu Awu? Hush, masakan Kakang Dampu Awu boleh keluar sembarangan? Lusa adalah hari perkawinannya. Jika memang ingin bertemu, marilah kita masuk ke dalam. Oh iya, mengapa Kakang tidak bersama-sama dengan Anting Wulan? Mengapa dia pergi seorang diri? Kau tahu di mana dia berada sekarang? Kami sedang mencari-carinya sejak tadi. Entahlah, Kakang. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kakek sempat melihatnya berkuda dengan sangat cepat meninggalkan kota raja ke arah timur. Bukankah begitu, Kek? Oh, iya. Aku sempat melihat. Ia menunggang kuda yang sangat cepat, yang mungkin tidak akan terkejar oleh ilmu lari cepatku. Kemanakah kira-kira dia pergi, Kakang? Apakah ada hubungannya dengan kelompok orang yang kita temui di pinggiran kota raja? Bukankah dia sudah mengambil keputusan untuk membiarkannya? Ada apa, Kakang? Apa yang telah terjadi dengan Anting Wulan? Hanya sedikit kesalahpahaman dengan ibunya. Ibunya? Ya, Apakah Anting Wulan memiliki orang tua? ya. Dia telah menemukan orang tuanya di Istana Galuh. Istri salah seorang pembesar Galuh. Siapakah ayahnya, Kakang? Seorang panglima kah? Atau pati utama? Atau seorang bangsawan? Seorang bangsawan. Tapi ayahnya saat ini sudah tak ada lagi. Meninggal? Ya, Adik Sariti. Kakek, bolehkah saya bermain bersama dengan Kakang Saka dan Kakang Seta? Tentu saja boleh. Tapi janganlah pergi terlampau jauh, ya. Dan kau boleh juga menceritakan perihal kedatangan kita pada mereka. Ada apa, Adik Sariti? Kakek Pungkur? Kau tanyakanlah sendiri pada Sariti. Aku hendak menemui orangku, pimpinan cabang tongkat merah di kota raja ini. Nah, aku pergi dulu. Di mana kita akan bercerita, Kakang? Bersama dengan Adi Dampu Awu. Bukankah kau ingin bertemu dengannya? Dan juga Putri Nimas Kayuwangi. Jangan, Kakang. Sebaiknya nanti saja kita menemui Kakang Dampu setelah aku menceritakan sesuatu hal yang sangat penting. Masalah apa ini? Apakah menyangkut Adi Dampu Awu? Tidak secara langsung. Tapi memang sebaiknya lah Kakang Dampu Awu tidak mendengar. Ayo, Kakang, kita ke sudut taman kecil di sana itu. Baiklah. Iya, baik. Kemudian, Sariti menceritakan semua yang diketahuinya tentang persiapan Indraprasta dan juga pengalaman lainnya yang menyangkut persiapan penyerangan itu. Dan tidak ketinggalan sikap serta tanggapan dari Prabu Sana yang meragukan berita yang dibawanya. Ki Pandu Panjana, Ki Prabangkara sudah menjadi satu dengan Indraprasta. Kekuatannya menjadi semakin besar, Kakang. Bukan hanya itu, Kakang.
bukan hanya golongan hitam yang dikumpulkan oleh Prabu Sora, tapi lebih dari 3 kerajaan di tanah Pasundan ini telah bersekutu dengannya. Di antaranya Kawali, Banten, serta Kencana Wungu telah bersekutu dengannya. Apakah Baginda telah mengetahui semua itu? Kakek khawatir jika sampai Indraprasta mengundurkan waktu serangan itu, sementara Prabu Sana telah mempersiapkan diri sepenuhnya, atau setidak-tidaknya membatalkan perkawinan putrinya untuk sementara. Jika sampai terjadi hal demikian, tentulah kakek yang akan menjadi sasarannya, karena telah membuat kericuan. Iya. Memang serba salah sekali keadaan kakekmu itu, Sariti. Tapi sudahlah. Kita akan mencoba mencari jalan lain. Aku akan mencoba menemui Panglima Paki. Kukira aku dapat mencoba menjelaskan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa Galuh jika sampai terlalu lengah. Betul, Kakang. Iya. Tetapi sayang sekali, Anting Wulan tidak berada di sini. Jika ia ada, tentu akan banyak membantu. Mengingat hubungannya yang sudah sangat baik dengan orang itu. Ya, tapi kita akan mencobanya. Mari. Yup. Sementara itu, Anting Wulan memacu kudanya tanpa henti menuju Indraprasta. Gadis manis murid dari Resi Wanayasa yang sempat menerima petunjuk dari penguasa Laut Selatan diguncang oleh perasaan bersalah, telah memusuhi ayahnya tanpa mempelajari lagi sebab musababnya. Mudah-mudahan kelompok pembunuh itu belum tiba di Indraprasta. Iya. Aku pasti mereka belum tiba di sana. Aku akan membasmi manusia-manusia kejam yang sanggup membunuh tanpa persoalan dan sebab apapun. Yang sanggup membunuh hanya karena uang semata, karena imbalan semata. Hira! Ayo Tunggul, kita harus dapat tiba di sana secepatnya. Iya. Aku pasti mereka belum tiba di sana. Aku akan membasmi manusia-manusia kejam yang sanggup membunuh tanpa persoalan dan sebab apapun. Yang sanggup membunuh hanya karena uang semata, karena imbalan semata. Hia! Ayo Tunggul, kita harus dapat tiba di sana secepatnya. Siapakah sebenarnya yang menjadi dalang semua ini? Bagindakah? Oh, Dewata. Semoga saja bukanlah laki-laki itu. Baginda Sana sudah terlampau baik padaku. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada pesta perkawinan Putri Nimas dan Dampu Awuk? Dan bagaimanakah dengan rencana pembunuhan tersebut?